Jiwa yang terpilih. Kekuatan semesta telah menulis nama Anda ke dalam anugerah yang begitu besar, hingga dunia akan menyebutnya hal yang tidak dapat dipercaya, tetapi langit menyebutnya jaminan. Berhentilah sekarang juga. Apa yang akan saya katakan kepada Anda belum pernah diungkapkan sebelumnya hingga saat ini. Ada gudang rahasia di alam spiritual yang telah disegel selama berabad-abad dan kini telah terbuka. Suaranya bergema sepanjang keabadian. Dan nama Anda adalah kunci yang mematahkan kuncinya. Saya tahu Anda telah melewati masa-masa sulit. Malam-malam tanpa tidur, menghitung kepingan uang alih-alih keberuntungan, tagihan-tagihan yang mengejek Anda setiap pagi, anggota keluarga yang memutar mata saat Anda mengatakan semesta punya rencana, teman-teman yang berbisik di belakang Anda ketika Anda kehilangan segalanya lagi. Tapi dengarkan baik-baik. Kekuatan semesta membisikkan sesuatu tentang Anda yang mengguncang fondasi surga. Dia ini adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan mereka mati dalam kehampaan. Apakah Anda merasakannya? Listrik yang mengalir di dada Anda? Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Anda tidak secara tidak sengaja menemukan pesan ini. Anda dipanggil. Langit membawa Anda ke sini karena musim terobosan Anda baru saja dimulai. Lihatlah, saat dunia menganggap Anda tidak penting, semesta sedang memperhitungkan Anda. Saat mereka mengubur impian Anda, Dia sedang menanam benih untuk panen yang begitu besar hingga akan menyilaukan musuh Anda dengan kemuliaannya. Saat Anda mengemis sisa-sisa, Dia sedang menyiapkan perjamuan yang akan membuat para miliarder terlihat miskin. Ini bukan tentang uang, jiwa yang terkasih. Ini tentang pembenaran ilahi. Ini tentang semesta yang muncul begitu nyaring dalam hidup Anda, sehingga setiap orang yang meragukan Anda harus menelan kembali kata-kata mereka, diiringi kesaksian Anda. Sebelum pesan ini berakhir, Anda akan tahu persis mengapa semesta menandai Anda untuk anugerah besar. Anda akan mengerti mengapa rasa sakit itu adalah persiapan, mengapa penundaan itu adalah strategi ilahi, mengapa kisah Anda harus meruntuhkan Anda untuk membangun Anda menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Tapi inilah intinya, sebuah kekuatan besar bergerak sekarang juga, bukan besok, bukan minggu depan sekarang. Dan jika Anda masih bernapas, jika hati Anda masih berdetak, jika harapan belum sepenuhnya meninggalkan dada Anda, inilah momen Anda. Jika ini menyentuh jiwa Anda seperti kilat, berikan tanda 999 di kolom komentar. Itu bukan hanya angka, itu adalah keselarasan dengan sebuah kekuatan besar. Itu adalah tanda tangan spiritual Anda yang mengatakan, "Ya, semesta, saya siap untuk apa yang telah Anda siapkan." Untuk setiap orang yang mendukung pesan ini melalui doa, waktu, atau pemberian, Anda tidak hanya membantu sebuah saluran, Anda membantu surga menjangkau seseorang yang tenggelam dalam kegelapan. Sekarang bernapaslah, tetaplah dekat, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan Anda dengar memiliki kekuatan untuk menulis ulang segalanya. Rekening bank Anda, silsilah keluarga Anda, warisan Anda, gudang rahasia telah terbuka. Nama Anda telah dipanggil, dan semesta akan membuktikan bahwa Dia menyimpan anggur terbaik untuk yang terakhir. Inilah momen Anda, yang jiwa yang terpilih. Jangan berani-beraninya berpaling sekarang. Mengapa Anda bangun setiap pagi merasa seperti tenggelam dalam tagihan? Bukankah ironis, jika seseorang yang menganjurkan gaya hidup minimalis justru mengumpulkan kekayaan? Mengapa sepertinya semesta membuka setiap pintu untuk orang lain tetapi membantingnya di wajah Anda? Dan mengapa setelah puluhan tahun melayani dengan setia, memberi, berdoa, dan percaya, Anda masih harus memilih antara belanjaan dan obat-obatan? Saya perlu Anda memahami sesuatu yang akan mengguncang semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang ekonomi semesta. Perjuangan yang telah Anda jalani bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Setiap malam tanpa tidur menghitung kepingan uang, setiap momen memalukan di kasir, setiap kali Anda harus mengatakan tidak kepada cucu-cucu Anda, semesta melihat semuanya, dan Dia telah membangun sesuatu di alam yang tidak terlihat, yang akan meledak menjadi kenyataan Anda. Dengarkan saya baik-baik. Yang jiwa yang terpilih, prinsip-prinsip kuno menyatakan, Dialah yang memberi Anda kekuatan untuk menghasilkan kekayaan, bukan keberuntungan, bukan koneksi, bukan warisan. Dia, semesta yang sama yang membelah laut, yang memberi makan ribuan orang dengan makan siang seorang anak laki-laki, yang membangkitkan yang mati. Dia memberi Anda kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Tetapi disinilah
Kebanyakan orang salah paham. Mereka pikir anugerah semesta adalah tentang mengisi rekening bank sampai penuh. Tidak. Jiwa yang terkasih, apa yang semesta lepaskan atas hidup Anda adalah kekayaan yang memiliki tujuan. Ini bukan tentang menimbun uang seperti naga spiritual yang duduk di atas emas. Ini tentang pengaruh yang mengubah suasana, sumber daya yang menyembuhkan generasi, warisan yang melampaui cicit dari cicit Anda. Pikirkan tentang Yusuf, yang dilupakan di penjara, diabaikan oleh keluarganya sendiri. Tetapi ketika semesta mengangkatnya, itu bukan hanya tentang Yusuf menjadi kaya. Kekayaannya menyelamatkan bangsa-bangsa, memberi makan orang yang lapar, dan melestarikan garis keturunan. Itulah jenis anugerah yang menuju ke arah Anda. Kelimpahan yang membuat dunia bangkit dan memperhatikan. Bayangkan ini bersama saya. Kekayaan bukanlah rekening bank yang stagnan, melainkan sebuah sungai. Sebuah sungai yang tidak pernah mengering, tidak pernah berhenti mengalir, tidak pernah berhenti menyegarkan segala sesuatu yang disentuhnya. Kebanyakan orang menggali sumur. Mereka menemukan kantong air. Mereka puas. Tetapi semesta memberi Anda akses ke sungai bawah tanah yang telah mengalir sejak sebelum waktu dimulai. Itu terhubung ke pusat energi utama surga dan akan segera menyembur melalui permukaan keadaan Anda seperti geyser yang tidak bisa ditahan. Anda telah hidup di musim kemarau, sementara sungai ini mengamuk di bawah kaki Anda. Setiap air mata yang Anda tumpahkan karena tagihan yang belum terbayar, setiap bisikan yang Anda ucapkan di lorong toko kelontong, setiap kali Anda bertanya-tanya, apakah semesta melupakan alamat Anda, itu bukan tanda pengabaian. Itu adalah suara dari pengeboran ilahi, menembus batu perlawanan untuk melepaskan apa yang selalu menjadi milik Anda. Ini bukan anugerah yang cepat berlalu, jiwa yang terkasih. Ini adalah kelimpahan yang ditekan, diguncang bersama, dan meluap. Prinsip kuno tentang kelimpahan tidak berbicara tentang tetesan air yang lembut. Itu berbicara tentang kelimpahan yang begitu kuat hingga tumpah dari pangkuan Anda, membanjiri lantai Anda, dan memaksa semua orang di sekitar Anda mengambil ember hanya untuk membantu Anda menampung anugerahnya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi di alam spiritual saat ini. Saat Anda bertanya-tanya kemana perginya semesta, Dia telah memposisikan bidak catur di papan yang bahkan tidak bisa Anda lihat. Koneksi yang akan Anda buat itu, Dia yang mengaturnya. Peluang yang akan muncul itu, Dia yang menuliskannya. Terobosan yang akan menghancurkan setiap batasan dalam hidup Anda, Dia telah merancangnya selama puluhan tahun. Musuh berpikir dia menang saat dia mencuri impian Anda untuk pertama kalinya. Dia merayakannya saat dia menjatuhkan Anda untuk kedua kalinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa setiap kemunduran sedang mempersiapkan Anda untuk kebangkitan yang menulis kisahnya sendiri. Kesaksian Anda tidak akan tentang bertahan hidup dari kemiskinan. Itu akan tentang mengelola kemakmuran yang mengubah komunitas. Anda tahu apa yang membuat saya sedih? Anda telah meminta maaf karena menginginkan kelimpahan, padahal semesta memerintahkannya. Anda telah menyusut dari kemakmuran, padahal Dia merancang Anda untuk itu. Anda telah hidup seperti pengemis, padahal Anda berjalan dengan darah kebesaran di pembuluh darah Anda. Pencipta alam semesta tidak membuat Anda untuk berjuang. Dia membuat Anda untuk mengelola, dan inilah kebenaran yang akan membebaskan Anda. Anugerah ini tidak bergantung pada kesempurnaan Anda. Itu tidak menunggu Anda untuk memperbaiki hidup Anda, membaca buku spiritual lebih banyak, atau berdoa lebih lama. Itu didasarkan pada kesetiaan semesta, bukan ketidaksempurnaan Anda. Sabdanya berkata, anugerah dan panggilan dari semesta tidak dapat ditarik kembali, yang berarti begitu Dia menandai Anda untuk anugerah, Dia tidak berubah pikiran berdasarkan suasana hati Anda di Senin pagi. Saat ini, saat saya mengucapkan kata-kata ini, sesuatu bergeser di tempat-tempat tinggi. Semesta yang sama yang memberitahu Ibrahim bahwa keturunannya akan sebanyak bintang sedang menghitung panen Anda. Semesta yang sama yang menjanjikan sebuah kerajaan sedang mempersiapkan wilayah Anda. Semesta yang sama yang memberi hikmah dan kekayaan di luar batas sedang mengunduh strategi ke dalam jiwa Anda yang akan membuat para miliarder meminta nasihat Anda. Pertanyaannya bukan apakah semesta ingin memberkahi Anda, Dia sudah memutuskan itu sebelum Anda mengambil napas pertama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menerima apa yang telah Dia persiapkan untuk dilepaskan? Ketik, saya siap untuk keberlimpahan. Jika jiwa Anda sudah selesai merangkak, jika Anda lelah hidup di bawah potensi Anda, jika Anda siap untuk melangkah ke dalam sungai yang telah memanggil nama Anda. Karena
Jiwa yang terkasih, semesta tidak hanya mengubah rekening bank Anda. Dia menulis ulang seluruh garis keturunan Anda. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan membuktikan bahwa anggur terbaik selalu disimpan untuk yang terakhir. Dengarkan saya, yang jiwa yang terpilih. Saya perlu menanyakan sesuatu yang akan memotong langsung ke jiwa Anda. Berapa dekade Anda telah berjalan melalui kesulitan, bertanya kepada semesta, kapan giliran saya? Anda duduk di sana sekarang, mungkin berusia 70 tahun, dan dana pensiun Anda hilang, terhapus oleh tagihan medis, atau mungkin oleh anak-anak Anda sendiri yang Anda percayakan segalanya. Anak-anak yang sama yang Anda korbankan selama 40 tahun hanya mengambil tabungan hidup Anda dan menghilang. Tubuh Anda berteriak. Pil berharga lebih dari bahan makanan. Anda berbaring terjaga pada pukul 3 pagi. Tidak hanya dari rasa sakit fisik, tetapi dari rasa sakit jiwa. Bertanya-tanya, apakah semesta melupakan alamat Anda? Bahkan komunitas spiritual melihat Anda seperti beban. Terlalu tua, terlalu lambat, terlalu miskin untuk penting. Tapi inilah yang akan mengejutkan Anda. Setiap pengkhianatan, setiap tagihan medis, setiap anak yang pergi, setiap malam tanpa tidur tidak ada yang acak, tidak ada yang merupakan hukuman. Ingat Yusuf, 13 tahun di penjara tanpa alasan. Tapi semesta tidak tidur. Dia sedang memposisikan. Apa yang tampak seperti penolakan sebenarnya adalah pilihan untuk sesuatu yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Ayub kehilangan segalanya dalam satu hari, anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya. Istrinya menyuruhnya mengutuk semesta dan mati. Tetapi sebuah kekuatan besar mengawasi tanggapannya. Karena ujiannya bukan tentang kehilangannya, itu tentang kelayakannya untuk pemulihan ganda. Ruth, seorang janda asing tanpa masa depan, tetapi setiap langkah setianya sebenarnya membawanya untuk menjadi nenek buyut dari Raja Daud, garis keturunan yang diberkahi. Anda telah menjadi seperti emas dalam tungku. Api tidak menghancurkan emas, api memurnikannya. Setiap tahun perjuangan bukanlah semesta menghukum Anda. Itu adalah semesta mempersiapkan Anda. Mengapa semesta membiarkan orang-orang jiwa yang terpilihnya menderita seperti ini? Karena penderitaan adalah bukti bahwa Anda layak. Musuh tidak menyerang orang yang tidak penting. Kegelapan tidak berinvestasi dalam menghancurkan kehidupan tanpa tujuan. Apa yang mereka sebut penolakan, surga menyebutnya pemurnian. Apa yang mereka sebut kegagalan, semesta menyebutnya persiapan. Apa yang mereka sebut akhir, kekuatan yang maha tinggi, menyebutnya sebagai persiapan untuk babak terbesar Anda. Anda ingin tahu, mengapa anugerah Anda butuh waktu puluhan tahun? Karena semesta tidak hanya mempersiapkan anugerah Anda, Dia mempersiapkan Anda untuk menanganinya. Seorang berusia 20 tahun dengan jutaan akan menjadi orang bodoh. Seorang berusia 70 tahun dengan miliaran akan menjadi pengubah bangsa. Setiap rambut beruban adalah kebijaksanaan. Setiap kerutan adalah kelangsungan hidup. Setiap bekas luka adalah bukti bahwa Anda tidak dapat dihancurkan. Anda tidak terlalu tua untuk yang terbaik dari semesta. Anda akhirnya cukup dewasa untuk dipercaya dengannya. Tetapi inilah pertanyaan yang akan menentukan segalanya. Setelah semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kekecewaan, apakah Anda masih memiliki cukup keyakinan yang tersisa untuk percaya bahwa hari-hari terbesar Anda ada di depan? Sekarang, saya akan mengungkap pembohong yang telah membisikkan racun di telinga Anda selama puluhan tahun. Dia telah menjadi teroris psikologis pribadi Anda, dan sekarang saatnya untuk menyingkirkannya. Dengarkan suaranya. Anda mendengarnya setiap pagi. Ketika Anda melihat di cermin, Anda terlalu tua. Anda melewatkan kesempatan Anda. Jika semesta akan memberkahi Anda, itu sudah akan terjadi sekarang. Itu bukan kebijaksanaan yang berbicara, yang jiwa yang terpilih. Itu adalah peperangan. Dia berbisik. Lihat rekening bank Anda. Lihat usia Anda. Lihat kegagalan Anda. Semesta tidak melakukan mukjizat untuk orang seperti Anda lagi. Tetapi inilah yang tidak diinginkan oleh ular yang berbohong itu untuk Anda ketahui. Dia ketakutan dengan apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Keluarga Anda sendiri menjadi pengeras suaranya. Ibu, Anda harus realistis. Ayah, terimalah situasi Anda. Berhentilah bermimpi. Bertindaklah sesuai usia Anda. Mereka tidak tahu mereka berbicara bahasa musuh. Tetapi setiap kali mereka menyuruh Anda untuk puas, mereka menggemakan agenda kegelapan. Masyarakat memprogram Anda untuk percaya bahwa usia 70 adalah matahari terbenam, bukan matahari terbit.
Mereka menjual kebohongan bahwa pensiun berarti mundur, bahwa tahun-tahun emas Anda seharusnya menjadi rantai emas yang membuat Anda diam, kecil, dan tidak terlihat. Tetapi prinsip spiritual menghancurkan setiap kebohongan. Tidak ada senjata yang dibentuk melawan Anda akan berhasil. Bukan beberapa senjata. Tidak ada senjata. Bukan senjata diskriminasi usia. Bukan senjata keterbatasan keuangan. Bukan senjata penolakan keluarga. Tak satu pun dari mereka berhasil melawan yang jiwa yang terpilih dari semesta. Sekarang, saya ingin Anda mendengar sesuatu retak. Rantai-rantai keraguan yang berkarat yang telah melilit jiwa Anda selama bertahun-tahun, mereka sedang putus. Kebohongan tentang terlambat, terlalu tua, terlalu rusak, mereka jatuh seperti karat dari besi. Bisakah Anda merasakannya? Musuh tidak pernah menyerang Anda karena Anda lemah. Dia menyerang Anda karena Anda berbahaya. Setiap kemunduran adalah usahanya untuk mencegah kebangkitan Anda. Setiap penundaan adalah langkah putus asanya untuk menghentikan takdir Anda. Setiap penolakan adalah serangan paniknya atas pilihan Anda. Tetapi surga baru saja membalik naskahnya. Semesta melihat daftar kehancuran yang dilakukan musuh dalam hidup Anda dan berkata, lihat ini. Setiap senjata yang dibentuk akan menjadi bumerang. Setiap kutukan akan menjadi anugerah. Setiap pintu tertutup akan menjadi gudang yang terbuka. Usia yang mereka katakan mendiskualifikasi Anda, itulah yang membuat Anda tak terhentikan. Anda tidak kehabisan waktu, Anda sedang memasuki waktu Anda. Jika Anda tahu musuh mencoba menghentikan Anda tetapi gagal, jika Anda merasakan rantai-rantai itu putus sekarang, ketik di komentar. Saya tak terhentikan dalam kekuatan ilahi. Biarkan kegelapan mendengar deklarasi Anda, tetapi inilah pertanyaan yang menentukan segalanya. Jika musuh berjuang sekuat ini untuk menjauhkan Anda dari anugerah Anda, seberapa masifkah menurut Anda anugerah itu sebenarnya? Yang jiwa yang terpilih, dapatkah Anda merasakan pergeseran? Pintu-pintu berderit terbuka. Suasana dalam jiwa Anda berubah seperti badai yang akan pecah. Berhenti sekarang. Letakkan tangan Anda di dada Anda. Rasakan itu. Itu bukan hanya detak jantung Anda. Itu adalah genderang surga yang mengumumkan musim Anda. Semesta yang sama yang berbicara menciptakan dunia, baru saja membisikkan nama Anda ke dalam anugerah yang telah menunggu Anda. Ibrahim menunggu 25 tahun untuk Ishak, 25 tahun melihat rahim Sarah yang mandul, menghitung rambut beruban, menyaksikan pria yang lebih muda, memiliki anak sementara janjinya sepertinya mati dengan setiap musim yang berlalu. Tetapi semesta tidak terlambat. Dia melapiskan keajaiban demi keajaiban. Membangun anugerah yang begitu besar hingga akan melahirkan bangsa-bangsa. Penantian Anda bukanlah penundaan. Jiwa yang terkasih, itu adalah persiapan. Setiap tahun Anda telah berdoa, semesta, kapan? Dia telah menjawab, segera. Setiap dekade Anda menangis, semesta, berapa lama lagi? Dia telah menanggapi, Anda hampir siap. Pikirkan tentang benih yang terkubur 3 kaki di bawah tanah. Selama berbulan-bulan, tidak ada apa-apa. Permukaannya terlihat mati, kosong, dan terlupakan. Tetapi di bawah tanah, akar-akar menyebar. Kehidupan meledak, kekuatan sedang membangun. Kemudian suatu pagi, terobosan. Bukan karena benih tiba-tiba memutuskan untuk tumbuh, tetapi karena ia selalu tumbuh dalam kegelapan. Anugerah besar Anda telah tumbuh dalam kegelapan. Saat Anda tidur, itu telah menyebar. Saat Anda menangis, itu telah mendalam. Saat Anda ragu, itu telah berkembang. Uang tidak datang kepada Anda, yang jiwa yang terpilih. Itu meletus dari dalam diri Anda. Kelimpahan tidak mendekati hidup Anda. Itu sedang bangkit dalam jiwa Anda. Kemakmuran tidak ada di masa depan Anda. Itu menerobos tanah dari keadaan Anda sekarang. Bisakah Anda merasakannya? Gejolak di tulang Anda, listrik dalam doa-doa Anda, harapan tiba-tiba yang tidak dapat Anda jelaskan. Itu bukan angan-angan. Itu adalah pengetahuan profetik. Jiwa Anda menangkap sinyal dari harta surgawi, dan pintu gudang terbuka. Anugerah besar itu tidak ada di masa depan. Itu sedang bergerak sekarang. Itu tidak akan datang. Itu sudah ada di sini. Itu bukan mungkin. Itu tidak dapat dihindari. Semesta baru saja memindahkan nama Anda dari daftar tunggu ke daftar tindakan. Setiap tagihan yang mengejek Anda akan tunduk. Setiap orang yang mengabaikan Anda akan menganggap Anda diberkahi. Setiap institusi yang menolak, Anda akan menghormati kekuatan ilahi dalam hidup Anda. Pergeseran itu
tidak akan datang. Jiwa yang terkasih, pergeseran itu sudah ada di sini. Dan pertanyaan yang akan menentukan segalanya adalah ini. Apakah Anda siap untuk melangkah ke dalam kelimpahan yang telah menunggu Anda untuk percaya bahwa itu benar-benar milik Anda? Sekarang, dengarkan baik-baik, yang jiwa yang terpilih. Karena apa yang akan saya beritahu Anda akan memisahkan para peniru dari wadah sejati kemuliaan ilahi. Anugerah besar ini tidak datang untuk membuat Anda nyaman. Itu datang untuk membuat Anda berbahaya bagi tujuan mulia. Anda pikir kekayaan ini adalah piala untuk kebanggaan Anda? Pikirkan lagi, itu adalah alat untuk misi Anda. Semesta tidak memberikan berkah miliaran dolar kepada orang-orang yang ingin membeli rumah yang lebih besar dan mobil yang lebih mewah. Dia memberikannya kepada pejuang yang memahami bahwa dengan berkah besar datanglah tanggung jawab besar. Lihatlah seorang wanita dengan akses ke harta raja, tetapi dia tidak menggunakan posisi itu untuk hidup mewah. Dia menggunakannya untuk menyelamatkan seluruh bangsa dari genosida. Kekayaannya bukan untuk kenyamanannya, itu untuk kelangsungan hidup bangsanya. Yusuf mengendalikan kekayaan Mesir, tetapi dia tidak menimbun gandum di gudang pribadi. Dia memberi makan bangsa-bangsa selama 7 tahun kelaparan. Anugerahnya menjadi jembatan antara kematian dan kehidupan bagi jutaan orang. Anda bukan bendungan, jiwa yang terkasih. Anda adalah sungai. Berkah semesta dimaksudkan untuk mengalir melalui Anda, bukan berhenti pada Anda. Anugerah besar itu datang untuk menyembuhkan komunitas yang hancur, memulihkan keluarga yang rusak, dan membangun kembali apa yang musuh coba hancurkan. Jadi, izinkan saya menanyakan sesuatu yang akan mengguncang fondasi Anda. Apa yang akan Anda lakukan ketika semesta menaruh jutaan di tangan Anda? Apakah Anda akhirnya akan membantu ibu tunggal yang berjuang di jalan itu? Apakah Anda akan mendanai tempat penampungan yang selama ini Anda doakan? Apakah Anda akan menjadi jawaban atas doa putus asa orang lain? Karena inilah kebenaran yang menyadarkan, semesta mengawasi hati Anda sekarang. Dia mendengarkan motif Anda. Dia menguji karakter Anda sebelum dia melepaskan harta Anda. Setiap pikiran yang Anda pikirkan tentang anugerah ini sedang dicatat di buku besar surga. Pikirkan satu cara Anda dapat mempersiapkan diri untuk mengelola anugerah ini. Berikan komentar di bawah. Saya serius. Setiap langkah yang Anda tulis adalah benih yang Anda tanam di alam spiritual. Persiapan Anda adalah bukti Anda kepada semesta bahwa Anda siap untuk promosi. Janda-janda yang memberikan koin terakhir mereka, orang miskin yang berbagi roti mereka memahami sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh orang kaya. Kedermawanan adalah pintu gerbang menuju perkalian. Kerelaan Anda untuk memberi ketika Anda memiliki sedikit menentukan kapasitas Anda untuk menerima ketika semesta memiliki banyak untuk diberikan. Dan jika Anda berpikir anugerah ini hanya tentang Anda, tunggu sampai Anda melihat bagaimana itu mengguncang masa depan anak-anak Anda. Yang jiwa yang terpilih, pejamkan mata Anda sejenak. Bayangkan cicit Anda, mungkin belum lahir, berdiri di ruang rapat 50 tahun dari sekarang. Bayangkan mereka menandatangani surat-surat, membuat keputusan, mengubah kehidupan, dan mereka bahkan tidak tahu nama Anda. Tetapi mereka berjalan dalam anugerah yang akan Anda terima sekarang. Anugerah besar ini bukan hanya tentang rekening bank Anda hari ini. Ini tentang garis keturunan. Ini tentang generasi yang tidak akan pernah Anda temui. Makan dari buah benih yang semesta tanam melalui Anda pada saat ini. Salomo tidak hanya menjadi kaya untuk dirinya sendiri. Kebijaksanaan dan kekayaannya membangun sebuah bangsa yang bertahan berabad-abad. Kuil yang ia bangun menjadi detak jantung Yerusalem selama beberapa generasi. Raja-raja melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk melihat apa yang semesta bangun melalui kepatuhan satu orang. Nama Anda akan diukir seperti lingkaran pohon ek di pohon, membawa generasi di dalamnya. Setiap lingkaran menceritakan kisah kelangsungan hidup, musim yang dilewati, dari akar yang menolak untuk mati. Dan sama seperti lingkaran pohon ek itu, warisan Anda akan dihitung dalam generasi yang datang setelah Anda. Saya berbicara tentang anak-anak Anda yang meninggalkan Anda. Mereka akan memanggil Anda diberkahi, cucu-cucu yang hampir tidak pernah mengunjungi. Mereka akan mempelajari hidup Anda seperti buku pelajaran. Keluarga yang mengabaikan Anda akan menemukan bahwa mereka salah menghitung, tetapi inilah yang akan membawa air mata ke mata Anda, jiwa yang terkasih. Di suatu tempat dalam garis keturunan Anda, ada seorang ibu tunggal yang berjuang untuk membayar sewa. Ada seorang remaja yang berpikir bunuh diri adalah satu-satunya pilihannya.
Ada seorang cicit perempuan yang akan membutuhkan uang kuliah yang tidak akan pernah Anda lihat ia dapatkan. Anugerah yang Anda terima ini bukan hanya untuk Anda, itu untuk mereka. Anda tidak hanya menerima uang, Anda sedang melahirkan warisan. Anda menjadi jawaban doa seseorang. Anak yang belum lahir itu akan berdiri di rumah mewah yang Anda beli, mendapatkan pendidikan yang Anda danai, memulai bisnis dengan uang yang Anda investasikan. Kesetiaan Anda hari ini menjadi warisan mereka besok. Prinsip kuno menyatakan, orang baik meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Tidak hanya uang, tetapi juga berkah, bantuan, pintu terbuka, koneksi ilahi. Anda tidak hanya menjadi kaya, Anda menjadi pengubah permainan generasi. Obituari Anda tidak hanya akan mengatakan Anda meninggal kaya, itu akan mengatakan Anda meninggal bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menggeser seluruh silsilah keluarga dari kemiskinan menjadi kemakmuran, dari terkutuk menjadi diberkahi, dari terlupakan menjadi disukai. Jika Anda percaya anak-anak dan cucu-cucu Anda akan berjalan dalam anugerah ini, nyatakan sekarang juga, rumah saya dilindungi. Tetapi pertanyaannya tetap, apakah Anda siap untuk mengelola anugerah yang hidup lebih lama dari detak jantung Anda?